Shalom adik-adik, selamat datang di laboratorium sekolah minggu kakak. Dan kakak punya ini, ada lagi ini. Wow, yang mana ya? Ini juga ada. Ada lagi, nih lihat-lihat yang ini. Dan kakak juga punya ini. Wah, keren kan? Oke. Nah, mari adik-adik yang dikasih Tuhan, dengarkan. Di luar ini semua ada yang lebih bagus lagi, yaitu firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Nah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dengarkan ya. Tuhan Yesus itu hebat banget. Dengan mulutnya saja tuh Tuhan berfirman dan semuanya jadi. Nih kakak kasih lihat ya. Hari yang pertama Tuhan cuma ngomong loh. Tuhan kasih ini nih, lihat nih. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Hari yang kedua, lihat nih. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Weh, tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Hari yang ketiga, nih lihat nih ya. Tuhan jadikan daratan. Wis, coba lihat keren apa keren. Hari yang keempat, lihat nih. Tuhan jadikan benda-benda penerang. Wow, ada apa itu? Oh, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Luar biasa. Hari yang kelima. Nih lihat Kak Suryadi ya. Hari yang kelima nih. Wow. Ada binatang-binatang di laut, di udara. Ada ikan apa itu? Keren sekali. Tetapi lihat Kak Suryadi lagi. Hari yang keenam adalah hari yang istimewa. Sebab Tuhan menciptakan bukan cuma sekedar yang baik, tapi yang terbaik di hari yang keenam ini. Lihat nih, kakak tarik ya. Apa itu? Manusia. Manusia. Kakak angkat lagi ya. Nih, adik-adik yang dikasih Tuhan, apakah engkau manusia? Ya, Kak Suryadi juga manusia. Waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bilang serupa dan segambar dengan Tuhan. Kak Suryadi ingetin ya, Tuhan itu berkuasa dengan mulutnya. Jadi adik-adik juga berkuasa loh dengan mulutnya. Jadi Tuhan bilang hati-hati kalau ngomong. Ada seorang anak nih, mestinya sih dia cantik, cuma gara-gara suka ngomong jelek, jadinya kayak gini nih. Nih lihat nih. Tuh kan, jelek kan? Mau gua kayak begitu. Kenapa dia jelek? Sebab dia suka ngomong yang jelek. Aduh. Coba lihat gambar ini adik-adik. Lihat nih. Amsal pasal 21. Tuh, lihat tuh. Tuhan bilang supaya kita memelihara mulut dan lidah. Artinya kalau ngomong harus hati-hati. Jangan suka ngejelekin teman, jangan suka marah-marah, jangan suka apalagi ya, jahatin teman dengan ucapan kita, ngata-ngatain, apalagi galak-galak sama papa mama. Bangun tidur dibangunin mestinya nurut, bilang terima kasih papa mama. Ini marah-marah, lalu kemudian tidur lagi. Nggak boleh ya. Hati-hati dengan mulut kita. Mulut kita ini berkuasa loh. Ucapan kita bisa jadi luar biasa. Nih lihat nih, kakak kasih tahu seorang temanmu, namanya Sally. Dia hati-hati dengan mulutnya.
Ini temanmu senang berdoa. Kakak percaya adik-adik juga senang berdoa. Nih kakak kasih lihat gambarnya. Oh, udah lihat belum? Kakak kasih judul cerita ini, Harga Sebuah Mukjizat. Kakak geser dulu ya. Nih, mari lihat ke depan. Sally itu suatu hari dia sedih. Kenapa dia sedih? Dia dengar papa mamanya lagi ngobrol. Tuh lihat kan, mereka lagi ngobrol. Dan si Sally kecil ini tahu dedenya yang namanya Andrew lagi sakit. Lalu papa mamanya lagi ngobrol. Ngobrolin apa sih? Nih lihat nih, orang tuanya lagi ngobrol gini sambil nangis loh papa mamanya. Andrew ini sakitnya parah sekali. Kita nggak punya uang ya mah. Lalu mamanya bilang, iya pak, kita nggak punya uang. Lalu kemudian papanya ikut nangis dan bilang, hanya mukjizat yang bisa menyembuhkan Andrew ini. Hanya mukjizat yang bisa membuat dia sembuh. Hanya mukjizat. Lalu adik-adik tahu apa yang terjadi? Sally dengar. Lalu dia buru-buru lari ke kamarnya. Dia mau Andrew-nya sehat. Lalu adik-adik tahu apa yang terjadi? Dia ambil toplesnya tuh, lihat. Tuh, ada uangnya, tapi nggak banyak. Dan dia bilang begini, aku mau ke toko obat, aku mau beli mukjizat. Kata papa mama, hanya mukjizat yang bisa menyembuhkan adikku. Lalu kemudian dia bawa tuh toplesnya. Lalu kemudian dia pergi. Dia pergi kemana? Dia pergi ke toko obat. Nih lihat. Padahal jaraknya jauh loh toko obat ini. Tetapi dia pergi ke sana. Lalu dia ketok pintunya toko obat itu. Tok 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 tok. Mbak, tok 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 tok. Bu, Pak, tok 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 tok. Lalu yang punyanya keluar dan dia bilang, Dek, ada apa? Ini kan toko obat sudah tutup. Kamu mau ngapain kemari? Sudah tutup. Lalu kemudian si Sally kecil dia nangis. Bu, saya mau beli mukjizat. Berapa sih harga sebuah mukjizat? Saya mau bayar. Lalu orang itu ketawa terbahak-bahak. Kami nggak jual mukjizat, nak. Nggak ada, kami nggak jual mukjizat. Sudah pergi sana, kamu nyasar. Lalu Sally-nya nangis. Bu, tolonglah. Berapa sih? Nih aku bawa uang nih. Lalu dia kasih lihat toplesnya. Uangku memang tidak banyak, tapi kalau nggak cukup aku janji untuk bayar. Terimalah bu, saya perlu mukjizat buat adik saya, Andrew, kasihan. Lalu orang itu bilang, enggak, kami nggak jual mukjizat. Kamu ini kacau sekali, enggak. Mulutmu itu, aduh, nggak jual mukjizat. Lalu si Sally-nya sedih. Waktu dia sedih, datanglah seorang bapak. Ini bapaknya, lihat. Namanya Dr. Carlton Armstrong. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Dokter itu pergi dengan Sally kecil ini ke rumahnya. Lalu orang tuanya kaget, lihat ada dokter yang datang. Lalu Andrew dibawa ke rumah sakit. Andrew dioperasi. Nih kira-kira kayak gini nih. Tuh. Lalu Sally dia berdoa, Tuhan Yesus, tolonglah adikku Tuhan. Tolonglah adikku, sembuhkan dia. Adik-adik, nih lihat ke kakak apa yang terjadi. Tuhan sembuhkan adiknya. Lewat dokter itu Tuhan sembuhkan. Ternyata doanya Sally, karena doanya benar nih, sungguh-sungguh ngomongnya benar, Tuhan dengar, adiknya disembuhkan. Lihat nih, mereka bahagia. Lihat kan? Nah, sekarang kakak geser lagi ya. Nih lihat. Adik-adik tahu, kalau engkau berdoa sungguh-sungguh buat keluargamu, Tuhan juga dengar.
Kalau engkau sungguh-sungguh berdoa buat sekolahmu, Tuhan juga dengar. Kalau engkau berdoa sungguh-sungguh bilang, Tuhan, aku ulangan ini nggak bisa, ulangan itu nggak bisa, tolong kasih aku kepintaran, Tuhan dengar. Mungkin ada temanmu jahatin engkau, lalu engkau bilang, Tuhan tolonglah aku, Tuhan dengar. Atau ada orang yang mau jahat kepadamu, Tuhan akan lindungi engkau. Bagaimana kalau kita hari ini berdoa? Berdoa buat keluargamu, berdoa buat orang-orang yang lain. Adik-adik mau? Mari tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah papa mama, biar mereka gak bertengkar, biar mereka gak berpisah, tapi mereka saling sayang satu sama lain. Tolonglah keluarga Tuhan, juga tolong sekolah ya Tuhan, tolong biar banyak orang percaya Tuhan Yesus. Juga Tuhan sembuhkan ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau memberkati kami semua. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Kakak pergi dulu. Tuhan berkati ya. Bye.